Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pendosa Bertobat. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya tentu memiliki tujuan yang baik, baik perintah maupun larangan. Salah satu larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berzina. Larangan zina ini dengan jelas disampaikan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut. Dan janganlah kamu mendekati zina, zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surah Al-Isra ayat 32. Zina adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan atau perkawinan. Perbuatan ini sangatlah dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga umat Islam pun wajib untuk menghindarinya. Barang siapa yang melakukannya, maka tidak hanya dosa yang akan diterima, tapi juga ada hukuman sebagai resiko dari perbuatannya tersebut. Bahkan dalam kehidupannya, orang yang telah berbuat zina juga akan mendapatkan dampak negatif dari lingkungan sosialnya. Untuk mengetahui secara lebih jelas terkait hukum zina dalam Islam, berikut ini ada beberapa penjelasannya. Zina adalah salah satu perbuatan yang sangat dibenci dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hukum zina dalam Islam sendiri adalah haram, yang artinya benar-benar tidak boleh dilakukan oleh umat Islam. Bagi siapapun yang melakukannya, maka akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang artinya sebagai berikut. Tidak ada dosa yang lebih besar di sisi Allah setelah syirik, kecuali dosa seorang lelaki yang menumpahkan spermanya pada rahim wanita yang tidak halal baginya. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga pernah mengalami sebuah mimpi terkait orang-orang yang pernah melakukan zina tersebut. Betapa menyedihkan resiko dari perbuatan yang sudah mereka lakukan. Mimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sampai di suatu tempat seperti tungku pembakaran, tiba-tiba terdengar suatu gemuruh dan riuh. Ternyata di sana ada laki-laki dan perempuan telanjang. Tak berselang lama, datanglah lidah api dari bawah menuju mereka. Setelah lidah api itu mengenai mereka, mereka menjerit keras. Ketika pemandangan itu ditanyakan, dijelaskan bahwa sejumlah laki-laki dan perempuan telanjang itu adalah para pezina. Hadis riwayat Al-Bukhari. Begitu menyedihkannya siksa yang akan ditanggung oleh orang-orang yang berzina. Maka bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbuatan zina sangatlah keji. Hal ini juga disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara jelas dalam firman-Nya surah Al-Isra ayat 32. Hukum zina dalam Islam adalah haram. Oleh karena itu, jika ada yang melakukan perbuatan tersebut, ada hukuman yang harus ditanggungnya. Hukuman untuk orang yang berbuat zina adalah rajam atau dilempari dengan batu hingga meninggal. Hukuman tersebut akan berbeda bagi orang yang berbuat zina, namun orang tersebut sudah menikah. Maka hukumannya adalah mendapatkan cambukan sebanyak 100 kali, lalu diasingkan selama 1 tahun. Hukuman bagi orang yang berbuat zina ini pun sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya surah An-Nur ayat 2 sebagai berikut. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.
Quran Surah An-Nur ayat 2. Dari ayat tersebut sudah begitu jelas bahwa pelaku zina harus mendapatkan hukuman tanpa adanya belas kasihan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan, ketika si pelaku sedang menjalani hukumannya, maka akan disaksikan oleh orang-orang mukmin. Sehingga hal ini bisa menjadi bahan pembelajaran agar tidak ada orang yang berbuat seperti itu dan tentu saja memberikan efek jera pada si pelaku. Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya sudah sangat jelas dalam menetapkan hukum dari setiap perbuatan yang dilakukan oleh umatnya, termasuk hukum zina dalam Islam yang tak hanya mendapatkan hukuman secara berat, tetapi juga ada balasan yang akan diterima oleh pelaku di dunia dan juga di akhirat kelak. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Tabrani yang artinya sebagai berikut: 2 kejahatan akan dibalas oleh Allah ketika di dunia, zina dan durhaka kepada ibu bapa. Hadis riwayat Tabrani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan bahwa perbuatan zina ini ada 6 bahaya yang akan datang, baik itu di dunia maupun di akhirat. Bahaya saat di dunia adalah hilangnya cahaya dari wajah si pelaku atau orang yang berbuat zina. Lalu umurnya akan semakin pendek dan mengalami kemiskinan yang kekal. Sedangkan bahaya di akhirat adalah murka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah menunggu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat benci dengan perbuatan zina, sehingga hukum zina dalam Islam pun haram. Bahaya lainnya di akhirat adalah hisabnya yang buruk, mendapat siksa di neraka, dan mendapatkan kebencian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya yang dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Muslim yang artinya berikut ini: 3 jenis manusia yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, dan tidak pula Allah menyucikan mereka dan tidak memandang kepada mereka. Sedang bagi mereka siksa yang pedih, yaitu laki-laki tua yang suka berzina, seorang raja pendusta, dan orang miskin yang sombong. Hadis riwayat Muslim. Nah, itulah sahabat beriman penjelasan terkait hukuman dan balasan bagi pelaku zina, di mana hukum zina dalam Islam adalah haram, sehingga sudah seharusnya dihindari oleh umat Islam, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tidak main-main dalam memberikan hukuman bagi pelaku zina, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.